Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang trigonometri. Sebelum kita melanjut ke materi trigonometri, perkenalkan dulu, nama saya Nurdia Nafiananda. Saya dari Prodi Tradis Matematika semester 3. Apa itu trigonometri? Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan antara besar sudut dan panjang sisi segitiga. Dalam trigonometri ada 6 nilai perbandingan trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Keenam jenis nilai trigonometri ini dapat ditentukan dengan perbandingan panjang sisi dengan aturan tertentu. Untuk lebih mudah mengingatnya, kita cukup menghafalkan 3 perbandingan trigonometri utama, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Mari simak singkatan-singkatan berikut ini. Untuk sin, yaitu sin demi, artinya sin depan per miring. Untuk kos, yaitu kos sami, artinya kos samping per miring. Dan untuk tan, yaitu tan desa, artinya tan depan per samping. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pitagora, seperti pada rumus di bawah ini. Lantas, gimana ya penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sederhana dalam penerapan konsep trigonometri dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda, seperti tinggi pohon, tinggi gedung, tinggi tiang bendera, tinggi rumah, dan lain-lain. Sekarang kita akan memasuki contoh soal 1. Diketahui Alex dengan tinggi badan 160 cm sedang berdiri memandang puncak tiang bendera di sekolahnya. Alex berdiri tepat 4 cm di depan tiang bendera. Jika sudut elevasi Alex 60 derajat, bagaimana cara menghitung tinggi tiang bendera? Misalkan, tempat berdiri Alex dan di tiang bendera tersebut adalah suatu titik. Ujung puncak tiang bendera dan kepala Alex juga diwakili suatu titik. Masalah tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dari gambar di samping, diketahui yang panjang AB sama dengan panjang EC sama dengan 4 meter. Kemudian, panjang AE sama dengan panjang BC sama dengan 1,6 meter. Sudut C sama dengan 60 derajat. Jika di tengahnya tinggi tiang bendera, maka kita perlu mencari sisi AD. Langkah 1 adalah mencari panjang sisi ED. Karena diketahui sudut C adalah 60 derajat dan sampingnya adalah 4 meter, maka untuk mencari sisi depannya, kita memerlukan perbandingan tan atau kotangen. Tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Tan 60 derajat sama dengan ED per EC. Nilai tan 60 adalah akar 3 sama dengan ED per EC. Selanjutnya, karena diketahui nilai EC adalah 4 meter, kemudian untuk mencari nilai ED adalah ED sama dengan 4 akar 3 meter sama dengan 4 dari akar 3, yaitu 6,93 meter. Jika panjang ED sudah diketahui, maka kita bisa mencari panjang AD. AD adalah gabungan panjang sisi AE dengan panjang sisi ED, maka AD sama dengan AE tambah ED. AD sama dengan 1,6 meter ditambah 6,93 meter. AD sama dengan 8,53 meter. Jadi, tinggi tiang bendera tersebut adalah 8,53 meter. Contoh soal 2. Jika diketahui koordinat Kartesius titik P 5,-5, maka hitunglah koordinat kutubnya. Dari gambar di samping diketahui X sama dengan 5 dan Y sama dengan negatif 5 berada di kuadran 4 atau 270 derajat, 360 derajat. Maka
R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. R kuadrat sama dengan 5 kuadrat tambah negatif 5 kuadrat. R kuadrat sama dengan 25 tambah 25. R kuadrat sama dengan 50. R sama dengan akar 50. R sama dengan akar 25 kali akar 2. R sama dengan 5 akar 2. Tan theta sama dengan Y per X. Tan theta sama dengan negatif 5/5 sama dengan negatif 1. Tan yang bernilai 1 adalah sudut 45 derajat. Sedangkan 45 derajat di kuadran 4 sama dengan sudut 360 derajat kurang 45 derajat sama dengan 315 derajat. Sehingga kutub yang dimaksud adalah P 5 akar 2, 315 derajat. Contoh soal 3. Ketahui limit fungsi trigonometri seperti di bawah ini. Limit X menuju 0 sama dengan sin kuadrat X per 1 kurang cos X. Nah, langkah pertama, kita ubah bentuk sin kuadrat X dengan menggunakan rumus identitas trigonometri pada gambar di samping menjadi limit X menuju 0 sama dengan 1 kurang cos kuadrat X per 1 kurang cos X. Nah, kalau sudah menjadi seperti ini, kita ubah 1 kurang cos kuadrat X ke bentuk perfaktoran. Misal, A kuadrat kurang B kuadrat. Jika dijabarkan menjadi A kurang B kali A tambah B. Misalkan limit X menuju 0 sama dengan A itu 1 kurang B itu cos kuadrat X per 1 kurang cos X, dan diuraikan menjadi limit X menuju 0 sama dengan 1 kurang cos X dikali 1 tambah cos X per 1 kurang cos X. Karena angka di atas ada yang sama, maka kita coret tinggal limit X menuju 0 1 tambah cos X. Nah, sekarang kita substitusikan karena X-nya itu 0, maka 1 tambah cos 0 sama dengan 1 ditambah cos 0 itu adalah 1, jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Bagaimana? Mudah kan belajar trigonometri? Tetap semangat ya belajar matematikanya.